Pemirsa, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan juga Wakil Ketua TKN Sylvester Matutina. Sekarang saya langsung ke Mas Burhan. Mas Burhan, tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana tanggapan dari relawan sejauh ini soal proses pembentukan kabinet. Kira-kira Mas Burhan akan bagaimana dinamikanya, kesulitan yang akan dialami jika diperhadapkan pada peran dari relawan dan juga partai politik yang ya bisa dibilang sama-sama ada sumbangsinya dalam memenangkan Pak Prabowo di Pilpres tahun ini. Bagaimana Mas Burhan? Ya, ini ya, kita punya undang-undang Kementerian Negara yang mematok batas maksimum menteri itu sebanyak 34 pos kementerian. Sementara kalau kita mengacu pada pengalaman akomodasi politik atau power sharing yang dilakukan oleh Presiden pasca reformasi, itu biasanya tidak hanya mewadahi atau mengakomodasi menteri yang berasal dari partai politik, tetapi juga non-party actors, jadi aktor-aktor non-partai, bisa dari kalangan TNI, bisa dari kalangan pensiunan Polri, bisa berasal dari kalangan ormas-ormas Islam, bisa juga representasi berdasarkan wilayah, representasi berdasarkan agama, dan terakhir Pak Jokowi itu juga memasukkan variabel akomodasi relawan dalam kabinetnya. Itu misalnya ditunjukkan oleh representasi Mas Budi Ari sebagai Menkominfo. Jadi ada banyak sekali, Marcelina, pihak yang diakomodasi. Nah, pertanyaannya, apakah cukup pos kementerian yang dipatok oleh undang-undang sebanyak 34 untuk mengakomodasi sebanyak itu? Nah, makanya kemudian mulai ada usulan kan dari beberapa kalangan yang sepertinya mendapatkan angin dari Pak Prabowo untuk merevisi undang-undang kementerian dengan membuka opsi untuk memperbanyak pos kementerian hingga 40. Nah, di sini yang perlu diwaspadai, karena kalau misalnya pos kementerian ditambah, pertanyaannya seberapa efektif ya dalam konteks manajemen pemerintahan. Karena bagaimanapun semakin banyak diakomodasi, proses adaptasi dan sinergi antar kementerian itu menjadi PR tersendiri buat presiden terpilih. Dan jangan lupa, pos kementerian sebanyak 34 itu sudah maksimum, termasuk paling banyak sedunia. Di Amerika Serikat setahu saya kementerian itu 15-an. Ya. Kemudian di beberapa negara yang lain. Nah, kalau sudah 34 sudah terlalu banyak, ditambah lagi untuk mengakomodasi banyak pihak, banyak kepentingan untuk masuk dalam kabinet. PR yang saya kira ada di depan mata adalah soal sinergi, koordinasi, dan manajemen pemerintahan. Dan itu tidak mudah. Jadi alih-alih bisa menyebabkan semacam potensi overlap satu sama lain. Dan ini yang menurut saya harus dipikirkan. Ya. Jadi saya tidak bicara soal akomodasi relawan saja, tapi secara umum kita menghadapi situasi di mana banyak sekali pihak yang diakomodasi ke dalam dan Ya. itu tidak serta-merta menciptakan efisiensi kebijakan dan Baik, nah pemerintahan. Mas Burhan, soal banyaknya ternyata pihak-pihak yang perlu untuk diakomodir, bukan hanya parpol dan relawan, tapi juga ada pihak-pihak lain tadi Anda sebutkan ya. Bagaimana kemudian dengan potensi terjadinya konflik di internal, Mas Burhan, itu yang kita ingin dalami begitu, seberapa peliknya nanti ketika Pak Prabowo sudah menentukan pilihan, tapi kemudian ada pihak-pihak yang tidak puas begitu. Bagaimana Mas Burhan? Jadi ada dua tahap ya. Tahap pertama adalah akomodasi yang tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan pihak-pihak yang merasa berkeringat, ya, berdarah-darah untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran. Yang kedua adalah setelah proses akomodasi, bagaimana proses manajemen pemerintahan. Karena bagaimanapun semakin banyak elemen yang ditarik, berarti kan perlu chemistry antar satu pihak, dan itu seringkali menimbulkan masalah terkait dengan ego sektoral karena masing-masing merasa punya hak dan kewenangan. Ya. Nah, saya bahas yang pertama dulu. Yang pertama terkait dengan resentment. Ya. Karena bagaimanapun kan masing-masing tuh merasa punya sumbangsih. Ya. Dan tentu saja di antara banyak elemen itu ukuran sumbangsih itu satu dilihat dari sisi representasi politik secara formal, yaitu partai. Ya, dibanding dengan relawan, partai minimal itu punya representasi di parlemen.
Dan kalau misalnya partai tersebut ya itu ikut menominasikan presiden dari awal, dari awal dalam pengertian dalam konteks pembentukan koalisi pilpres, tentu daya tawarnya lebih besar. Belum lagi Mhm. partai yang masuk belakangan, ya. Kita sebut aja sebagai koalisi masbuk, ya. Karena masuk terlambat, setelah selesai pilpres baru masuk. Nah ini Ya. pihak-pihak yang merasa punya sumbangsih, dan karenanya kalau misalnya ada jatah buat relawan yang dianggap lebih besar daripada porsinya, bisa jadi ada resentment itu. Dan sudah mulai muncul pernyataan dari kalangan elit partai pendukung Prabowo Gibran terkait misalnya buat apa koalisi besar tetapi keropos, ya. Kemudian ada juga Oke. pernyataan mengapa mengakomodasi pihak yang punya agenda lain dan seterusnya. Itu satu Ya, hal yang harus dibenahi, ya. baik Nah, Mas yang Burhan. kedua, Apalagi eh, apalagi ketika melihat mungkin dalam konteks kontestasi kemarin ini kan partai politik yang memang menjadi kendaraan resmi begitu ya. Nah, terkait dengan hal itu ya, saya mau tanya ke Bang Silvester juga. Tadi Mas Burhan sempat menyebutkan ada posisi tawar yang sudah lebih menguat untuk kalangan relawan meskipun bukan institusi resmi di Pilpres, tapi misalnya ketika Pak Ya, Budi Ari Ketum Projo sudah menjadi menteri, ini menguatkan posisi tawar relawan untuk bisa masuk ke kabinet. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Silvester? ya, mungkin tadi Bang Burhanuddin pernyataannya sebenarnya tidak terlalu beralasan ya. Jadi intinya kita melihat nomenklatur yang ada sekarang di kabinet Pak Jokowi itu tetap 34. Tapi di situ kan ada juga wakil menteri yang juga cukup banyak, yang bisa mengakomodir semuanya. Jadi saya pikir yang paling penting itu penunjukan menteri atau wakil menteri ini adalah dalam rangka profesionalitas, kompetensi, integritas yang bisa membantu presiden dan wapres terpilih itu dulu. Jadi kalau saya pikir tidak ada masalah yang sangat berarti ya. Jadi semua bisa diakomodir. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita mengakomodir akhirnya ya itu tadi ada agenda-agenda yang seperti Bang Burhanuddin bilang, agenda yang tidak jelas yang dikatakan oleh beberapa teman. Itu benar sekali. Jadi memang harus benar-benar ketika yang akan membantu presiden ini adalah mempunyai visi misi yang sama, yaitu visi misi dari presiden gitu. Jadi Baik. saya pikir ini suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan ke depannya, karena memang kalau mau mengakomodir relawan atau pihak yang kemarin kalah untuk bergabung, itu Pak Prabowo sendiri mengajak agar semua elemen bersama-sama membangun bangsa. Contoh kayak kemarin ya, waktu di pemerintahan kabinet Pak Jokowi itu kan Demokrat dan PAN juga nggak ada. Tapi hari ini mereka bisa bekerja sama dengan baik dengan Pak Jokowi. Dan kami sebagai pendukung Pak Jokowi sejak 2014-2019 menerima dengan baik. Kenapa kita mau agar negara ini maju ke depannya. Bukan persoalan siapa mau menjadi apa, tapi persoalannya benar-benar pembantu-pembantu presiden ini bisa atau tidak mempunyai integritas dan visi yang sama atau tidak Baik, Bang Silvester, terhadap sedikit menekankan atau presiden memperjelas dan wakil saja, presiden. artinya dari teman-teman relawan ini tidak memposisikan diri sebagai pihak yang mendorong supaya ada perubahan nomenklatur jumlah menteri itu ya, Bang Silvester? Atau seperti apa? Saya pikir tidak ada masalah. Sekarang iya cukup kok dengan 34 dan juga wakil-wakil menteri, saya pikir Baik. bagus, bisa mengakomodir dan bisa roda organisasi pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak ada suatu persoalan yang menurut kami yang Baik. bisa kita permasalahkan di situ. Oke, terima kasih banyak Bang Silvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan Mas Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, tadi telah memberikan bagaimana perspektifnya ya mengenai kabinet ke depannya, dan kita tentu harapkan bisa sesuai pada koridornya ya, memperhatikan kompetensi juga dari figur-figur yang akan menduduki kursi menteri. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.